Lonji pemimpin yang mulia Dewa Perang. Saya tidak akan gagal dalam misi saya. Ratakan Jepang. Pemimpin yang mulia Dewa Perang. Membawa kartu hitam tertinggi. Memberi hormat kepada Ketua Ola. Memberi hormat kepada Tuan Balai. Bangun. Kau telah bekerja keras. Mulai sekarang jangan datang padaku dengan keriuhan seperti itu. Ingat untuk menyembunyikan identitasku. Ya. Aku hanya menanyakan ini sekali. Di mana Tang Yusan? Kau makhluk kecil yang lucu. Tidak mati. Dengan preman tidak berguna ini. Kau pikir kau bisa menggoresku? Kau punya sedikit keahlian. Tapi terus kenapa? Lihat ini. Hari ini peringkat surgawi. 4 master teratas ada di sini. Kau dan Tang Yuxian. Sudah ditakdirkan. Hanya 4 ini. Mereka layak. Sangat arogan. Habisi dia. Biarkan pasangan bernasib sial ini bertemu satu sama lain. Di neraka. Yusan. Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Terlambat. Lukaku terlalu parah. Di kehidupan selanjutnya, lindungilah aku lagi. Baiklah. Yusan. Ah. Mana? Bukankah ini rumahku? Aku belum mati. Usirnya. Halo. Kau Tang Yusan kan? Namaku Yuxian. Kakekmu mengirimku untuk melindungimu. Apa yang kau lakukan? Hei, aku tidak menyentuhnya. Siapa kau? Kenapa kau masuk tanpa izin ke kediaman Tang? Keluar. Yuxian. Kali ini, aku takkan melepaskanmu. Nona Tang ini seharusnya pertemuan pertama kita kan. Tapi kalau kau begini terus, maka aku tidak akan sopan. Lepaskan tangan kotormu dariku. Nona, apa yang kau lakukan? Baiklah. Kau keluar dulu. Apa kau dengar? Nona menyuruhmu keluar. Ku bilang keluar. Karena surga telah memberiku kesempatan kedua dalam hidup. Aku ingin membuat mereka membayar. Bersamamu. Kau bisa ventriloquisme. Gak. Namaku Yuxian. Kakekmu mengirimku untuk menjadi pengawalmu. Bagaimana aku tak menyadarinya di kehidupan lampau? Yuxian, dia terlihat sangat tampan ketika dia serius. Itu bukan ventriloquisme, itu membaca pikiran. Nona Tang, ini pertemuan pertama kita. Tapi kau menyiratkannya padaku untuk kedua kalinya. Ini tidak terlalu bagus kan? Tidak. Jangan bicara omong kosong. Kau tampak begitu menyendiri. Tapi kau sangat impulsif. Perayaan ulang tahun. Sepupu. Tanggung keluarga Tang cabang kedua. Orang ini. Yuxian pacarku. Jadi kau telah memutuskan pertunangan dengan Tuan Muda Kia dan menyebabkan kekacauan di dalam. Tang Hao keluarga Tang cabang ketiga. Apakah hanya karena nama tak berguna yang tidak berguna ini? Tang Hao, apa maksudmu? Apa maksudmu dengan itu? Tahukah kau bahwa pemutusan pertunanganmu telah menyebabkan keluarga Tang sangat dirugikan? Kusarankan kau, tarik kembali sikap nonamu.
pergi ke pintu keluarga Kie dan Nama. Bahkan jika Yixian menyamar sebagai dewa perang, itu untuk menyelamatkanku. Kurasa, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk melindunginya. Segel Patriark ada di sini. Aku tantang kau untuk mencoba sesuatu. Tuan tua benar-benar memberikan segel Patriark kepadamu. Akulah pewaris sah. Segel Patriark ada di tanganku. Apa ada masalah? Upacara pewarisan belum diadakan. Bahkan jika kau memiliki segel Patriark, kau bukanlah Patriark. Karena itu, kuharap kau mengerti bahwa bisnis keluarga Tang saat ini semuanya dikelola oleh Kutang Yushan sendiri. Dan kau hanya memegang sebagian kecil saham. Sekarang segel Patriark ada di tanganku. Mengambil hak istimewamu akan sangat mudah. Jika kau masih ingin hidup nyaman, maka gunakan otak sialanmu dan pikirkan apa yang kau katakan. Lebih jauh lagi, aku bersama Yixian bukan karena statusnya. Jika benar-benar ada bencana dahsyat, aku akan menghadapinya bersamanya. Bahkan sampai mati, kita akan menghadapinya bersama. Kejahatan kalian ada 3. 1. Menabur perselisihan dan memecah belah. Mengipasi api. 2. Menyebarkan rumor dan menyebabkan masalah. Orang bodoh yang buta dan tidak tahu apa-apa. 3. Yang terpenting, kalian menindas wanitaku. Untuk itu kalian harus mati. Apa kau cari gara-gara dengan keluarga Tang? Tang Yushan, hari ini adalah perayaan ulang tahun kakak. Membawa seorang pria ke sini untuk membuat masalah. Apa maksudmu? Jangan fitnah kami. Kau memprovokasi Yixian duluan. Jika aku tidak menghentikannya, kalian semua sudah jadi mayat. Tangkap dia. Sikat orang ini. Biar aku yang menghajarnya. Apa? Ingin mencoba lagi? Jangan sombong. Siapapun yang melumpuhkannya untukku hari ini, patahkan kakinya. Usir dia keluar. Aku akan memberinya 1 juta. Hentikan. Apa yang kau lakukan? Kakek. Akhirnya kakek datang. Jika kakek tidak datang, cucu kesayangan kakek ini pasti sudah meruntuhkan rumah keluarga Tang. Kakak, Tang Yushan tidak hanya memutuskan pertunangannya dengan keluarga Qian, tetapi dia juga membawa pria ini ke sini untuk membuat onar. Bocah ini bahkan berani menyamar sebagai Tuan Sanzun. Jika para petinggi tahu, keluarga Tang kita tak akan sanggup menanggung akibatnya. Tang Yushan, kakak membesarkanmu sejak kecil, dan beginilah caramu mengganggu perayaan ulang tahun kakek. Berlutut dan minta maaf. Tang Yintian aku belum. Dikun. Apa yang kau pikirkan? Apa kau sungguh mengira aku tak paham? Hai, keponakan Yixian. Sudah lama tak berjumpa. Terima kasih telah menjaga cucuku. Pasti merepotkan sekali. Tak perlu sopan Pak Tua. Lagi pula kita ini bisa dibilang keluarga. Keluarga. Kau dan Yushan. Kakek. Aku dan Yixian bersama. Oren. Hai. Bagus. Kakak, Tang Yushan bersama pria ini bersama? Kenapa kau begitu senang? Mungkin besok aku akan membawamu ke rumah sakit. Lihat ke sini. Apa kau sudah gila? Dasar kau. Kak, Akulah yang mengatur Yixian untuk menjaga Yushan. Niatku adalah mereka berdua bersama, menikah dan berkeluarga. Apa kau mengerti? Mengenai peniruan yang mulia Dewa Perang, tak perlu kau khawatirkan. Aku punya rencanaku sendiri. Pak Tua, hal yang kau lakukan ini agak tidak manusiawi. Hai. Jian Taigong memancing. Yang ingin menggigit akan menggigit. Sahabat muda, aku tidak memaksamu. Itu semua kemauanmu sendiri. Hai. tidak aku keberatan. Kakak, aku tidak bisa hanya menonton keluarga Tang terjun ke dalam lubang api. Tamin. Pak Tua, aku belum mati. Boa, kapan giliranmu mempertanyakan keputusanku? Tamin, bagaimana kalau kau ambil posisi kepala keluarga? Kau ambil kursi ini. Aku tidak berani. Kalian beberapa kemarilah dan minta maaf pada Yixian.
Kalau tidak, kalian akan diusir dari keluarga. Semua aset kalian disita, dan kalian takkan pernah diizinkan kembali. Yezian, maafkan aku. Mohon maafkan aku. Maaf. Maafkan aku. Baiklah. Aku tidak akan mempermasalahkannya dengan kalian bocah cilik. Tapi, ingat. Aku akan mengawasi kalian. Ayo rayakan ulang tahun Pak Tua. Hai. Bagus. Ayo. Aaron. Yezian, mari kita anggap masalah ini selesai. Kau tak boleh menyimpan dendam pada keluarga Tang kami. Kami akan sangat mengandalkanmu untuk Sensen di masa depan. Hai. Ayo pergi. Hai. Itu hanya manik-manik plastik murahan. Beraninya kau menyombongkannya? Mama, kau hanya orang rendahan yang belum melihat dunia. Tang Ming, percaya atau tidak aku akan menjahit mulut kotormu. Yushan, bahkan jika Yezian tidak bisa menyiapkan hadiah mewah, tidak apa-apa. Dia bisa saja mengaku miskin. Tapi dia malah mengeluarkan manik-manik menyedihkan seperti itu dan mengklaimnya sebagai harta yang tak ternilai harganya. Itu keterlaluan. Keluarga Tang kami tidak menerima pembual. Benar-benar bukan dari dunia ini. Dengarkan. Ini disebut mutiara bercahaya malam mata surgawi. Ini adalah satu-satunya mutiara malam bercahaya mata surgawi dari mahkota Kaisar Fusan. Betul. Hei kau. Kakek, kau tahu aku berkecimpung dalam bisnis perhiasan. Biar aku lihat untukmu. Kakek, jangan percaya kebohongannya. Mutiara surgawi murid malam apaan sih, omong kosong. Cuma manik-manik plastik pecah dikasih bubuk fosfor doang. Pabrik gue bikin barang rongsokan kayak gini sehari bisa keluar puluhan ribu biji. Aduh, Kau, berani-beraninya lu mecahin. Tang Ming, Yushan, jangan marah. Gue ganti rugi. Kau tak mampu membelinya. 1 manik. Lu pikir gue nggak mampu? 100 yuan cukup kan? Kubilang kau tak mampu membelinya. Kau tidak hanya merusak sebuah mutiara malam. Kau telah merusak mukai yang mulia Dewa Perang. Lu ketagihan akting gini ya? Identitas asli lu tuh udah ketahuan semua orang. Masih berani juga lu sebut olah perang mulia. Bocah, kakek udah ngerti belang asli lu dari dulu. Berani-beraninya lu mukul gue hari ini. Mampus lu. Keponakan Yezian. Tenanglah. Kau lucu sekali. Itu lucu. As, Hari ini Pak Tua, aku sendiri yang akan mendisiplinkan bocah kecil ini. kakek ngapain Sim? Sepupu lagi ngelakuin ini demi kebaikan lu sendiri. kakek jangan marah. Kakek dia nih. Dia nggak peduli sama pesta ulang tahun kakak. Terus mukul gue. Kenapa nendang gue? Aku belum pikun. Kau berulang kali memprovokasi masalah. Dan sekarang kau telah mengacaukan Yezian. Percaya atau tidak, aku akan melumpuhkanmu. Kakak. Hari ini ulang tahun kakek yang ke-80. Di hari penting kayak gini, dia berani-beraninya nipu kakek pakai manik-manik pecah. Besok dia berani nipu Tang Yushan. Terus ngasih seluruh keluarga Tang ke dia. Saya akan senang dengan itu. Terlepas dari apakah mutiara malam ini asring atau palsu. Bahkan jika Yezian memberiku ekor anjing, aku akan menghargainya. Niat baik lebih berharga. Saya suka Yezian orangnya. Saya mengakui Yezian sebagai cucu menantu saya. Jika ada orang lain yang bergosip hari ini, aku akan membatalkan perayaan ulang tahun ke-80 ini. Dan kita akan menegakkan aturan keluarga di sini. Kamu, kemarilah dan minta maaf kepada Yezian. Yezian, maaf. Berapa sih harga mutiara malam lu itu? Gue bayar.
Sudah kubilang. Kau tak mampu membelinya. Tangming aset gue miliaran. Lu pikir gue nggak mampu beli? Mutiara malam pecah ini, sebutin aja harganya. Tunjukkan rasa hormat. Membungkuk dan minta maaf. Maaf. Kasih gue harganya. Uangmu. Kurasa kotor. Pak Tua. Mutiara malam ini tadinya dimaksudkan sebagai hadiah ulang tahun untukmu. Karena kau anggota keluarga Tang yang memecahkannya, maka kau yang harus menanganinya. Cepat dan berterima kasih kepada sahabat muda Yishan. Terima kasih, Tuan Ye. Hai. Aku akan membukanya. Bos, aku pengawalmu. Jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana aku bisa menjelaskan diriku? Tidak, ini urusan keluargaku, Tang. Aku tak bisa membiarkanmu mengambil risiko. Yesian, di kehidupan masa laluku, aku memperlakukanmu dengan buruk. Tapi kau tak pernah meninggalkanku. Aku sudah cukup berbuat salah padamu. Di kehidupan ini, bagaimana mungkin aku bisa melihatmu mati untukku? Jika seseorang harus mati hari ini, aku lebih suka itu aku. Tidak apa-apa, baiklah. Aku akan selalu di sisimu. Gak, kenapa aku tak bisa bergerak? Ini sungguh tak masuk akal. Setelah berkata macam-macam, dan bahkan menangis. Kalaupun kau ingin tahu, kau tak punya hak. Tuan Muda Ye, kau juga sudah melihatnya. Beberapa kotak pertama ini. Tidak ada apa-apanya. Dengar ya? Jangan bikin masalah di sini. Kita semua di keluarga Tang. Udah susah payah nyiapin kejutan ini sekian lama. Dan lu sama Tang Yoshan malah ngerusak semuanya. Harus banget ya hari ini lu bikin. Kakek marah? Kau cuma iri dengan niat baik kami. Tuan besar, kau sudah tua dan tak bisa membedakan yang benar dan salah. Lihatlah kakak. Ini semua karena kakek terlalu memanjakannya. Sekarang anak ini semakin tak terkendali. Selanjutnya, perhatikan baik-baik. Kau akan tahu apa artinya punya motif tersembunyi. Itu mutiara pemakan jiwa. Yesian, Bocah, anak kan masih hidup? Gue heran deh. Kenapa sih lu sama Tang Yoshan? Cari mati banget? Yesian, kenapa kau begitu bodoh? Mereka mengincarku dan kakek. Jika ada yang harus menderita itu, seharusnya aku. Tuan Tang, kekuatan mentamu benar-benar kuat. Kau bahkan bisa menembus segelku. Dasar bodoh, kau benar-benar bodoh. Kenapa kau tidak membiarkanku mati saja? Kenapa kau harus jadi pahlawan? Yesian, aku tak ingin kehilanganmu lagi di kehidupan ini. Jangan khawatir. Kubilang aku takkan meninggalkanmu. Kau membohongiku. Ayo, kubawa kau ke dokter. Aku akan mencari dokter terbaik untuk mengobatimu. Aku tak ingin kau mati. Aku belum akan mati. Tuan besar Tang. Baik dan jahat, setia dan hianat, akan ada pembalasannya. Sekarang kau mengerti. Kalian sebenarnya ingin membunuhku sungguhan. Orang-orang ini berusaha keras untuk merencanakan skema ini. Mutiara pemakan jiwa 9 putaran ini disuling dengan 72 racun dan 36 tumbuhan beracun selama 77-49 hari dan membutuhkan pengorbanan 100 nyawa manusia. Metode kejam dan bengis seperti itu menentang tatanan alam. Kau kau lumayan tahu banyak ya? Sungguh disayangkan. Racun semahal itu. Dan ternyata gagal membunuh Tang Yutian. Tak berguna ini. Terbuang sia-sia untukmu. Makanya jangan. Sok jagoan depan Tang Yoshan. Mampus lu, nyawa nggak berharga melayang. Mutiara pemakan jiwa 9 putaran ini adalah teknik terlarang yang mulia Dewa Perang. Bagaimana kau mendapatkannya? Mendingan lu pikirin. Gimana caranya kita dapetin mutiara pemakan jiwa? Urusin diri lu sendiri. Racun ini nggak ada obatnya. Kena dikit aja pasti mati. Kau terlalu percaya diri. Karena lu tahu asal racun ini. Gue rasa lu pasti tahu seberapa kuat racun ini. Gue kasih tahu ya, di dunia ini nggak ada yang bisa nyembuhin racun ini. Jangankan cari dokter, Dewa Sakti Daluo juga nggak bisa nyelamatin lu. Dalam 3 menit, seluruh badan lu bakal sakit banget kayak dirobek-robek serangga beracun. Dia mengatakan yang sebenarnya. Secara teoritis ya. Tapi Tang Hou,
Aku akan bertarung sampai mati denganmu. Tunggu. Jangan bersemangat. Aku ingin melihat trik apa yang bisa mereka lakukan. Berani-beraninya lu mukul gue tadi. Gue mau lu mati. Dia orang tak berguna yang sebentar lagi mati. Buat apa repot-repot dengannya? Kita punya banyak waktu untuk menodai mayatnya nanti. Pemberontak. Kalian benar-benar pemberontak. Aku tidak menyangka. Di pesta ulang tahun Tang Yuntian Yanka, perjamuan ulang tahun ke-80, kalian berani merencanakan pengkhianatan. Kamu benar-benar melukai sahabat muda Ye. Jika kau punya nyali, katakan padaku. Siapa yang memberimu keberanian untuk melakukan hal seperti itu? Udah nggak usah ngalas. Kalau bukan gara-gara lu, ngotot ngasih jabatan kepala keluarga ke Tang Yushan, wanita ini, pernahkah kita menganggap diri kita? Kemampuan Yusan terlihat oleh semua orang. Di bawah kepemimpinannya, keluarga Tang kita telah bangkit dengan mantap dan berada di puncaknya. Sekarang kita telah melompat ke puncak. Keluarga kaya Kota Yun memberikan posisi kepala keluarga kepada Yushan adalah sepenuhnya dibenarkan. Kau mungkin berpikir begitu, tapi aku tidak. Atau lebih tepatnya, 99% dari keluarga Tang, dari atas ke bawah, tidak berpikir begitu. Posisi kepala keluarga tidak boleh jatuh ke tangan seorang wanita semata. Kamu Tang Yuntian sudah tua dan pikun, bertindak semena-mena. Hari ini aku akan bangkit dan merebut kembali posisi kepala keluarga. Lihat, skema ini tidak punya dalang. Atau lebih tepatnya, semua orang adalah dalangnya. Dan kau telah menyinggung semua orang. Setiap orang tua. Sebaiknya kau berlutut sekarang dan serahkan posisimu sebagai kepala keluarga. Tang Yuntian, aku telah menjelajahi dunia persilatan seumur hidupku. Pemandangan macam apa yang belum pernah kulihat. Jangan berpikir bahwa kalian para junior bisa mengancamku. Dan kalian semua di sini, semua yang hadir, aku tidak akan membiarkan satupun dari kalian pergi. Aku akan menyelesaikan masalah denganmu nanti. Kalian akan dihukum berat. Kakek, bagaimana kau akan menyelesaikan masalah dengan kami? Apakah dengan mengandalkan orang di sebelahmu ini? Orang ini ditakdirkan untuk mati, atau melalui dirimu, cucumu yang tak berdaya? Orang tua, kau tidak dalam posisi untuk bernegosiasi dengan kami. Semua orang ada di pihak kita. Hari ini untuk memenuhi keinginan rakyat. Aku Tang Ming dari cabang kedua keluarga Tang meminta kepala keluarga lama untuk mundur. Tang Hao dari cabang ketiga keluarga Tang meminta kepala keluarga lama untuk mundur. Tang Qiu dari cabang keempat keluarga Tang meminta kepala keluarga lama untuk mundur. Generasi Yun dari keluarga Tang meminta kepala keluarga lama untuk mundur. Meminta kepala keluarga lama untuk mundur. Kapan kakek pernah berlaku buruk pada kalian semua? Sekarang kalian telah melakukan tindakan pengkhianatan seperti ini. Apa kalian masih punya hati nurani? Orang yang mencapai hal-hal besar tidak mempermasalahkan detail kecil. Tang Yushan, semuanya adalah karenamu. Jika bukan karena sifat keras kepala dan ketidakteratur INMU bersaing dengan kami untuk posisi kepala keluarga, kau tidak akan berada di situasi putus asa ini. Jika bukan karenamu, kakek tidak akan melawan semua orang. Jika bukan karenamu, pacarmu tidak akan mati. Apakah aku benar-benar salah? Apakah aku telah menyakiti semua orang? Ini hanya alasan yang dibuat orang-orang ini untuk diri mereka sendiri. Kau tidak salah. Kakek juga tidak salah. Jika kau tetap keras kepala, maka jangan salahkan kami karena kejam dan menggunakan kekerasan untuk merebut posisi kepala keluarga. Dengan aku Yesian di sini, coba saja sentuh dia. Yesian, kau masih memasang wajah berani. Aku tahu kau petarung yang baik. Tapi terus kenapa? Bisakah itu mengubah situasi ini? Jika kau bisa membantuku menyingkirkan Tang Yushan dan Tang Yuntian, aku masih bisa memberimu penawarnya hari ini. Di dunia ini, hanya tersisa satu botol. Penawarnya, simpan untuk dirimu sendiri. Gak, asalkan kau memberiku penawarnya. Stempel kepala keluarga ini akan kuberikan padamu. Hahaha. Tang Ming, apa maksudmu? Oh maaf, aku salah ambil. Ada botol lain di sini. Kenapa kau tidak berlutut?
Dan jilat itu. Dekat tinta kau jadi hitam. Dekat cahaya kau bersinar. Dengan orang bijak seperti Yushan dan kakek yang memimpin. Bagaimana mungkin keluarga Tang menghasilkan bencana seperti itu? Bagaimana mungkin kau berpikir bahwa Tang Ming bisa memimpin keluarga Tang? Katakan apa maumu. Kau akan menyerah pada racun itu. 5 detik lagi. Bagaimana rasanya menunggu kematian? 5, 4, 3, 2, 1. Lalu apa? Bagaimana kau tidak mati? Apa tidak ada yang memberitahumu? Mutiara pemakan jiwa 9 putaran, membantai semua hal. Tapi hanya satu orang yang bisa menyelesaikannya. Ini adalah seni ketenangan 4 penjuru. Ini adalah milik Yang Mulia Dewa Perang. Seni rahasia yang terkenal. Siapa kau? Masih tidak mengerti sampai saat ini. Akulah orang yang kau bicarakan, yang disebut Dewa Perang. Hanya saja kau tak punya otak. Dengan beberapa kata, kau dijadikan pion. Gak. Ini tidak mungkin. Tuan itu berkata, Yang Mulia Dewa Perang sedang mempertahankan perbatasan. Tidak mungkin baginya untuk muncul di Provinsi Yong. Kau pasti telah mencuri seni rahasia Yang Mulia Dewa Perang. Aku akan mengirim seseorang untuk menangkapmu sekarang juga. Terjebak dalam kesesatan dan tidak mau sadar. Aku melihat bahwa orang yang terjebak dalam kesesatan justru kalian. Minggir. Pada titik ini, kau masih berani menyamar sebagai Yang Mulia Dewa Perang. Rubah berpura-pura menjadi harimau. Bertindak sembrono. Seekor ikan blodot yang meronta-ronta di tanah kering. Berani mengaku sebagai naga sejati dari 9 langit. Tuan Ketua Aula. Maksudmu dia palsu. Tapi dia tahu seni ketenangan 4 penjuru. Jika dia tidak memiliki keahlian, bagaimana dia berani menyamar sebagai Yang Mulia Dewa Perang dan bertindak begitu sembrono? Identitasku bukan untuk kau pertanyakan. Diam kau, sepupuku. Adalah salah satu dari 72 penguasa Aula. Dia sudah bertemu Tuan Dewa Perang berkali-kali. Sejak dulu. Identitasmu bisa langsung ketahuan. Betul. Hari ini aku akan membawamu ke pengadilan. Mengirim kau ke Yang Mulia Dewa Perang. Itu bisa dianggap sebagai jasa besar. Yezian. Kusarankan kau menyerah saja. Biar tidak sakit badan. Kubilang kalian semua. Beraninya kau memberontak. Jadi ternyata ada yang mendukungmu. Kita jelas-jelas membantu keluarga Tang. Menghilangkan perselisihan internal. Bersatu padu. Jangan berkata kasar seperti itu. Kau baru saja bilang. Kau pernah melihat Dewa Perang. Betul. Betul, aku punya jabatan tinggi di Yang Mulia Dewa Perang. Aku pegang posisi penting. Tuan Yang Mulia Dewa Perang tentu harus biarkan aku bekerja untuknya. Tentu saja aku sudah sering melihatnya. Kurang ajar. Ngapain teriak-teriak? Di dalam Yang Mulia Dewa Perang, keamanannya ketat. Bahkan bawahanku, 3 jenderal perang besar, ingin bertemu denganku. Mereka harus melamar, kecuali aku punya sesuatu yang penting untuk memanggil mereka. Kalau tidak, kau hanya seorang penguasa Aula. Bagaimana mungkin kau bisa bertemu denganku? Kok dia tahu banyak banget ya? Kenapa kau tidak bicara? Aku benar-benar tidak tahu bagaimana orang sepertimu berhasil menjadi penguasa Aula. Orang yang mempromosikanmu benar-benar buta. Omong kosong. Aku sudah menumpahkan darah untuk Yang Mulia Dewa Perang dan mempertaruhkan nyawaku di garis depan. Aku sudah mencapai jasa militer yang cukup besar. Jadi beraninya kau ngoceh kayak gitu? Prestasi yang begitu remeh dan kau berani menyombongkannya. Kau, dengan prestasi kecilmu, pernahkah kau melihat pertempuran? Ketua Aula Show seorang diri. Menyapu bersih segunung bandit. Mengejar sisa-sisa mereka sejauh 300 mil. Siapa lagi yang bisa membanggakan prestasi seperti itu? Baru saja menghabisi beberapa musuh dan mengejar para pembelot. Dan kau berani merasa puas diri. Sungguh kurang ambisi. Bahkan di ambang kematian, kau masih saja suka menyombongkan diri. Yezian, kau benar-benar keras kepala. Aku bertanya padamu, apakah kau yang memberikan mutiara penelan jiwa 9 putaran milik keluarga Tang? Apakah kau? Iya, kalian berdua. Karena melindungi dia, sesuai aturan, aku bisa mumpas seluruh keluarga Tang. Tapi demi Tang Ming, aku hanya akan melenyapkan Tang Yuntian. Itu sudah ampun. Serahkan keluarga Tang padaku dengan damai. Setidaknya, kau masih bisa menghadapi leluhurmu. Kalau tidak, keluarga Tang, di bawah murka Ketua Aula Show, akan jadi abu. Tuan Tang Tua, serahkan posisi kepala keluarga ke Tang Ming, dan aku takkan memperpanjang masalah ini. Aku bahkan akan mengampuni nyawamu. Ketua Aula Show Anda memiliki kekuatan yang sangat besar dan status yang mulia. Masuk akal jika semua orang di Provinsi Yong harus tunduk padamu. Baguslah, kalau kau mengerti. Tapi sahabat muda Ye, berulang kali telah menyelamatkan orang tua ini dari bahaya. Dia adalah penyelamatku. Mengkhianati dermawan saya
Orang tua ini tak bisa melakukannya. Dan aku percaya anak muda Ye. Dia bilang dia adalah dewa perang. Dan di dalam hatiku, dia adalah dewa perang. Aku juga percaya pada Ye Xian. Jadi maksudmu, keluargamu mau melawan yang mulia dewa perangku? Kau tidak mewakili yang mulia dewa perang. Bahkan jika itu berarti menjadi musuh seluruh dunia. Demi Ye Xian, aku tidak akan mundur. Tidak ketua Ola Show? Itu Tang Yushan dan Tang Yuntian yang melawanmu. Bukan keluarga Tang kami. Aku paham. Begitu aku tangkap mereka berdua, posisi kepala keluarga akan jadi milikmu. Keuntungannya, jangan lupa, tentu saja, meniru yang mulia dewa perang dan menghina adikku adalah kejahatan yang hukumannya dicincang perlahan. Hari ini aku mulai dari kau. Zhao Tianqi berhenti. Kau sepupu, penipu lagi. Beraninya kau bicara begitu padaku? Sepupu apa yang kau lakukan? Tuan Xuanji, bagaimana Anda bisa sampai di sini? Pas banget, aku sudah tangkap satu. Meniru murid Tuan yang mulia dewa perang. Aku baru saja mau menangkapnya. Zhao Tianqi, kau menyalahgunakan posisimu, mengeksploitasi kekuasaan untuk keuntungan pribadi, mencoba mencaplok keluarga Tang, melukai warga sipil yang tak bersalah, melanggar hukum yang seharusnya kau tegakkan. Apakah kau mengaku? Nona Xuanji, aku tidak salah apa-apa. Semua yang kulakukan adalah untuk menangkap si brengsek yang tak punya aturan ini. Tak berguna. Betul, sampah ini nih. Orang yang bikin onar di jamuan gubernur. Bikin rusuh di antara keluarga elit kota Yon. Bikin kacau semua. Sepupu berhenti. Dia adalah Nona Xuanji. Jelas, tentu saja aku tahu dia Nona Xuanji. Terakhir kali di perjamuan. Kau tutup mulutmu. Ngapain ribet amat? Gak. Merusak Tang Yushan. Itu juga karena dia melindungi Ye Xian. Dia pantas diadili sebagai kaki tangan. Dia pantas dihukum. Kau celaka, dan kau masih berani menjawab kembali. Aku menangkap si peniru yang mulia dewa perang ini. Tuan yang mulia dewa perang pasti senang sekali. Ini prestasi besar. Dan kalaupun aku bersalah, Nona Xuanji harusnya membiarkan Tuan yang mulia dewa perang mengadiliku sendiri. Kau bertindak di luar wewenang begini untuk menghukumku. Tidak pantas. Bawahanmu Xuanji. Salam Tuan yang terhormat. Salam Tuan yang terhormat. Nona Xuanji, kenapa kau berlutut padanya? Di bawah langit, hanya ada satu orang yang kusujud. Coba tebak siapa? Dia benar-benar yang mulia dewa perang. Sepupu di perjamuan terakhir. Xuanji inilah yang muncul bersama Ye Xian. Apa? Kenapa kau tidak bilang dari tadi? Kami mencoba memberitahumu. Tetapi kau tidak memberi kami kesempatan. Kita tamat. Kali ini kita beneran tamat. Tetua Tang, aku menggunakan pesta ulang tahunmu untuk membersihkan sampah kuil dewa perang. Kau tidak keberatan kan? Anak muda Ye. Silakan lanjutkan. Yang mulia dewa perang ampuni aku. Aku ditipu mereka. Makanya aku berani begini. Yang mulia dewa perang, kumohon demi darah yang kutumpahkan untuk yang mulia dewa perang. Ampuni nyawaku. Sepupu, kau bilang dewa perang itu palsu. Diam. Yang mulia dewa perang, aku tahu. Dua orang itu di perjamuan yang berbicara tidak sopan kepadamu. Aku akan membunuh mereka berdua sekarang juga. Apakah aku menyuruhmu berdiri? Kau bilang aku meniru yang mulia dewa perang. Saya tidak berani. Kau ingin mengeksekusiku dengan irisan lambat untuk dipersembahkan ke langit. Bawahan ini tahu kesalahannya. Soure hampir menghancurkan bosku. Kau ingin membelanya. Yang mulia dewa perang ampuni hidupku. Aku tahu, bahkan jika aku punya keberanian 10 kali lipat, saya tidak berani menyinggung Anda yang mulia dewa perang. Hari ini, atas nama yang mulia dewa perang, aku mencopot jabatanmu sebagai ketua aula dan menjatuhkan hukuman penjara jurang tak berujung. Hukumanmu adalah 500 tahun. Terima kasih yang mulia dewa perang, karena telah menyelamatkan hidupku. Tuan Dewa Perang, tolong selamatkan hidupku juga. Ini semua salahku karena buta. Jika kau mau melepaskanku, aku akan melakukan apapun yang kau minta. Pelin-pelan dan tidak setia. Tidak bisa diperbaiki. Yang mulia dewa perang, saya salah. Saya berjanji untuk patuh dan tetap di tempat saya. Patuh, tetaplah di tempatmu. Jika itu benar, di kehidupan sebelumnya,
Aku mati tragis di tanganmu. Kehidupan masa lalu apa? Itu tidak ada hubungannya denganku. Yang Mulia Dewa Perang, dia memfitnah saya. Yushan bisa melakukan apapun yang dia mau. Keduanya urusanmu. Habisi seluruh keluarga mereka. 1000 luka. Tidak akan cukup untuk memadamkan kebencian di hatiku. Gak. Yushan, kumohon jangan. Bawa mereka pergi. Yang Mulia Dewa Perang. Yushan, jangan. Jangan lakukan ini. Tuan Dewa Perang, selamatkan aku. Aku hampir melupakanmu. Yang Mulia Dewa Perang. Saya tahu saya salah. Saya hanya mendengarkan. Fitnah Ketua Aula Show? Ini semua salah paham. Sepupu. Mengingat kita berdua anggota keluarga Tang. Tolong lepaskan aku. Saat kau mencelakai kakek, pernahkah kau berpikir bahwa kau adalah anggota keluarga Tang? Yushan, bagaimana kita harus berurusan dengan orang-orang ini? Aku serahkan padamu. Tang Ming, Tang Qiu, Tang Hou. Dengan ini dikeluarkan dari keluarga Tang berlaku segera. Aset mereka akan disita. Dan mereka akan dibiarkan berjuang sendiri. Mereka sendirian. Dan untuk kalian semua, terlepas dari posisi kalian di dalam perusahaan Tang, kalian semua dipecat. Kalian akan dikurung selama 3 bulan untuk merenungkan kesalahan kalian. Jika ini terjadi lagi, kalian tidak akan lolos dari kematian. Mengerti? Terima kasih Nona Tang telah menyelamatkan hidup kami. Keluar. Anak muda Ye. Gat. Tuan Dewa Perang. Paha. Terima kasih banyak. Karena telah menyelesaikan krisis besar ini. Untuk keluarga Tang kami. Aku selamanya berterima kasih atas kebaikanmu yang luar biasa. Orang tua ini bingung bagaimana cara membalasmu. Tolong. Panggil saja aku Yeshan. Yushan adalah pacarku. Melindungi keluarga Tang adalah tugasku. Memanggilmu Yeshan. Jangan terlalu formal. Lagi pula, kau akan menikahi cucu perempuanku. Sebaiknya memanggilmu cucu menantu. Baiklah. Bagus. Cucu menantu. Hari sudah larut. Kenapa kau tidak tinggal di sini saja dan istirahat? Biarkan orang tua ini melakukan tugasku sebagai tuan rumah. Oke. Paha, ayo pergi. Paha, ayo pergi. Lingni, akhirnya kau datang. Tahukah kau berapa lama aku menunggumu? Katakan, jangan buang waktuku. Lingni, aku diam-diam mengejarmu selama 3 tahun penuh. 3 tahun ini, aku paling tahu rasa cintaku padamu. Hari ini kakakmu begitu padaku, dan kau bahkan tidak membelaku. Itulah yang kau dapatkan. Tak seorang pun bisa menyelamatkanmu. Dan jangan coba-coba membuat dirimu terlihat penting dengan barang tak berhargamu. Hadiah, aku sudah mengembalikannya 2 kali lipat kepadamu. Lingni, cintaku padamu tak ternilai dengan. Sekalipun kau tak mencintaiku, bisakah kau setidaknya memberiku sedikit kasih sayang? Lin Feng, kau punya 80 kalau bukan 100 wanita di luar sana. Berhentilah berpura-pura begitu setia padaku. Berhentilah mencoba membuatku merasa bersalah. Jika bukan karena kita berdua berasal dari keluarga Shangjing terkemuka, dan aku memberimu sedikit muka, apa kau pikir kau bisa bertemu denganku hari ini? Aku sudah memikirkannya matang-matang. Mungkin kita memang tidak berjodoh. Minumlah anggur ini, dan aku janji, aku tak akan mengganggumu lagi. Sebaiknya kau tepati janjimu. Giliranku. Tuan Ye, apa yang kau lakukan di sini? Nona Lingni, kau tidak boleh minum anggur ini. Sudah dibubuhi. Sesuatu yang menjijikan. Yesian, omong kosong apa kau ini? Tuan Ye, apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Tentu saja itu benar. Kami melihatnya dengan mata kepala kami sendiri. 2 orang, kau mempermalukanku di pelelangan hari ini. Sekarang tidak ada bukti lagi. Mereka bilang aku meracuni anggurnya. Apa kau pikir aku serendah itu? Lepaskan dia. Kau mau bukti? Baiklah.
Pil bunga persik hati musim semi berdebar. Lin Fei, apakah aku benar? Afrodisiak ini memengaruhi pria dan wanita. Dan ini cukup ampuh. Kau ingin membuktikan bahwa tidak ada obat di dalamnya. Minumlah. Omong kosong. Ini tidak boleh tersebar. Kalau tidak, keluarga Li tidak akan melepaskanku. Aku harus menghancurkan bukti ini. Kau ingin aku meminumnya. Kenapa harus aku? Lingi, karena kau juga percaya. Maka aku tak punya apa-apa untuk dikatakan. As. Sudah kubilang aku baik-baik saja. Pil persik mekar apaan? Dia hanya memfitnahku. Tuan Muda Lin, apa yang kau risaukan? Menggeliat. Tidak bisakah seorang pria ke kamar mandi? Minggir kau. As. Keras kepala seperti keledai. Dia benar-benar tidak bisa mengendalikan tubuh bagian bawahnya. Istirahatlah. Tuan Ye, terima kasih atas apa yang kau lakukan hari ini. Jika bukan karena kau dan Nona Tang, aku mungkin benar-benar kehilangan muka hidup di dunia ini. Tidak masalah itu, hanya usaha kecil. Tuan Ye dan Nona Tang, kembalilah ke kediaman Li bersamaku. Untuk apa yang terjadi hari ini, keluarga Li pasti akan menghadiahimu dengan murah hati. Oke. Kebetulan aku ada yang ingin kubicarakan dengan kakekmu. Tidak mungkin, ada apa? Mengapa ini lebih penting daripada tantangan pranikah? Ini adalah berkah yang luar biasa. Diam saja di sini. Tuan Pangeran, apa yang kau lakukan? Tuan Yin Nonatan, terima kasih telah menyelamatkan cucu perempuanku. Kebaikan yang begitu besar. Li Tianai, aku tak akan pernah lupa. Dewa perang Anda tak perlu sopan. Aku punya saran. Mengapa tidak membiarkan Nona Lingi menawarkan dirinya untuk menikah dan menikahi Tuan Ye? Bagaimana menurutmu? Ini. Bukan aku. Ye Xian baik tampan dan bernilai lebih dari 100 juta. Dia pantas untuk status kerajaan Lingi. Dengan cara ini, tidak hanya hutang budi akan terbayar, tetapi kau juga akan mendapatkan menantu yang kaya. Sebenarnya pedang Zuanyuan ini adalah apa yang ingin dia berikan padamu sebagai mas kawin? Jadi hari ini, apa yang Tuan Yi bicarakan adalah untuk melamar Lingmi kami. Tidak seperti itu aku. Nona Lingmi, bagaimana menurutmu? Jika itu Tuan Yi, maka itu bukan tidak mungkin. Tapi Nona Tang, kau dan Tuan Yi, kami hanya teman biasa. Di pelelangan hari ini, dia ada di sana untuk membantu keluarga Tangku. Dia hanya di sana untuk mendukung keluarga Tangku. Begitu, maka keluarga Li saya akan sangat senang. Tuan Yi Lingmi milikku. Mungkin bukan kecantikan yang memukau. Bidadari surgawi, tapi dia memiliki pesona yang menawan. Kalau begitu, mengapa tidak langsung saja menikah hari ini? Yusan, apa maksudmu? Ye Xian, aku menemukanmu, istri yang cantik. Apa kau tak seharusnya berterima kasih padaku? Ye Xian, maafkan aku. Besok adalah hari kematianku yang telah ditakdirkan. Aku tak ingin menjadi beban bagimu lagi. Aku ingin menghadapi ini sendirian. Aku ingin kembali ke kediaman Tang dan beristirahat. Kau tetap di sini. Dan berdiskusi dengan Tuan Pangeran. Detail kontrak pernikahan dengan Pangeran. Tuan Pangeran, aku permisi dulu. Sampai jumpa Nona Tang. Maafkan aku karena tidak mengantarmu. Aaron. Tuan Yi tentang pernikahan ini. Apa maksudmu? Aku sudah menyelesaikan 2 tesmu. Mengapa kau ingin aku menikahi wanita lain sekarang? Apa Nona Lingmi tidak cukup baik? Dari segi latar belakang keluarga, dia adalah cucu pangeran. Dari segi kecantikan, dia melebihi aku. Dan dia belum pernah bertunangan sebelumnya. Dia gadis yang murni. Tapi aku hanya mencintaimu.
Ye Xian, tenanglah. Mulai sekarang, kau dan aku memutuskan semua hubungan. Kita tak akan pernah bertemu lagi seumur hidup ini. Semoga kita masing-masing menemukan kedamaian. Jangan ikuti aku lagi. Yusan, jika kau benar-benar tidak mencintaiku, maka berpisah adalah hal yang wajar. Tapi akhir ini tidak akan kuterima. Bagaimana persiapan Xuanji? Dewa Perang semuanya sudah siap. Bagus, kalau begitu aku akan kembali ke Yang Mulia Dewa Perang sekarang. Saatnya membersihkan beberapa tikus. Kuharap kali ini aku bisa memenangkan taruhan. Tang Yuxian, aku hanya sedikit memancingmu. Tapi kau benar-benar berani datang. Su Dai, sudah kubilang. Perseteruan kita harus berakhir hari ini. Hai Tang Yuxian, kenapa kau datang sendiri? Apakah pacar Dewa Perang meninggalkanmu? Hahaha, bukan urusanmu. Su Dai, sudahkah kau memutuskan bagaimana kau ingin mati hari ini, Tang Yuxian? Kurasa kau tidak paham situasi. Lihat ini. Mereka semua adalah pakar bela diri yang kusewa. Dengan satu perintah dariku, mereka akan mencabik-cabikmu. Oh, benarkah? Serang. Apa yang kau lakukan? Aku tuanmu. Apa kau tidak mau uangmu? Maaf, Nona Tang menawarkan lebih. Apa? Su Dai, kali ini kau kalah. Kau kalah telak. Tanpa peluang untuk pulih. Atas dasar apa? Aku tidak akan menerima ini. Tang Yuxian, bagaimana kau bisa begitu peramal? Selalu selangkah lebih maju dariku. Kau jelas-jelas dulu bodoh seperti babi. Kenapa sekarang kau jati seperti ini? Ah. Kenapa? Itu karena di kehidupan masa laluku, aku terlalu mempercayaimu semua. Itulah mengapa aku berakhir membayar harganya dengan nyawaku. Dalam keadaan ini, ingatkah saat aku diikat pada salib ini? Disiksa hingga tak bisa dikenali. Dan akhirnya mati secara tragis. Dulu, di kehidupan masa laluku. Hahaha. Tang Yuxian, apa kau sudah gila? Kau tidak sungguh-sungguh percaya bahwa ada orang yang terlahir kembali, kan? Percaya atau tidak? Balas dendam ini harus kubalas. Lakukan. Bunuh dia. Siapa yang bertindak mati? Lin Feng. Bagaimana bisa kau tidak menduga ini, kan Tang Yuxian? Kami sudah membuat banyak persiapan. Nona Shou, semua aset keluarga Tang sudah ada di tangan kami. Hahaha. Tuan muda Lin, kau sudah bekerja keras? Setelah ini selesai, aku pasti akan melayanimu dengan baik. Sampai kau puas. Kalau begitu Nona Shou, kau harus menepati janjimu. Tentu saja. Lagi pula kalau kau tidak datang, aku pasti sudah dibunuh oleh para pengkhianat ini sejak lama. Kaulah penyelamatku. Haha, Tang Yuxian. Kau tidak menduga ini, kan? Apakah takdirku sungguh tak terelakkan? Katakan padaku, bagaimana aku harus membalasmu? Oh iya, apa yang kau katakan tadi? Terikat di kayu salib. Kurasa itu terdengar menyenangkan. Seseorang, tangkap dia. Lepaskan, lepaskan, wajah yang begitu cantik. Jika aku memotongnya iris demi iris, itu akan sangat menarik, bukan? Omong kosong. Kalau kau ingin melakukannya, lakukan saja. Tunggu. Sayang sekali hanya membunuhnya seperti ini. Yang ini baunya lezat. Pergi sana. Bahkan jika aku mati, aku tak akan membiarkanmu menyentuhku. Gadis kecil ini cukup menarik. Aku suka itu. Hahaha. Tuan muda Lin, apa bagusnya dia? Aku bisa melakukan posisi apapun yang bisa dia lakukan. Dan aku bisa melakukan yang tidak bisa dia lakukan. Terserah kau mau main bagaimana. Aku bisa bermain denganmu. Ayo kita bunuh dia cepat. Jadi kita tidak punya komplikasi lebih lanjut. Gadis cantik.
Aku sudah bermain dengan banyak wanita sepertimu. Hari ini, aku ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Bermain dengan gadis suci ini. Hahaha. Tak pernah terpikir kehidupan ini akan berakhir dengan penghinaan seperti ini. Tapi syukurlah. Ye Xian, kau masih hidup. Hahaha. Tang Yuxian, jangan bilang kau masih berpikir. Ye Xian masih hidup. Apa maksudmu? Maksudmu apa? Hah? Nona Tang, apa kau masih menyukai hadiah ini? Ye Xian, lepaskan. Tang Yushan, sebanyak apapun kau menjerit dan menangis, dia sudah mati. Mengapa ini terjadi? Ye Xian adalah dewa perang. Dia tidak mungkin mati. Bagaimana mungkin dia mati? Karena dia menimbulkan murka banyak orang. Posisi dewa perang telah terisi. Dan aku adalah salah satu dari 3 jenderal perang dari Yang Mulia Dewa Perang Baru. Salah satu dari 3 jenderal perang. Nama Sandi. Tanlan. Tuan Tanlan, kau memainkan permainan yang megah. Strategimu sungguh tak tertandingi. Shogli yang zaman modern. Hahaha. Bahkan jika itu, dewa perang dari olah perang yang terhormat. Terus kenapa? Dia masih darah dan daging. Pisau masih terasa sakit. Dia masih bisa mati. Tapi itu tidak masalah sekarang. Giliranmu segera. Ye Xian sudah mati. Aku akan bertarung denganmu sampai mati. Ah, Tang Yushan, aku akan mengirimmu untuk bertemu kembali dengan Ye Xian sekarang juga. Bertemu kembali. Bawakan aku pedangku. As, Itu sakit. Bos Tang, apa yang kau lakukan? kau membuatku takut setengah mati, dasar brengsek. Aku sangat senang kau baik-baik saja. Dia Yang Mulia Dewa Perang masih memiliki beberapa urusan yang harus diselesaikan. Itu sebabnya aku terlambat. Aku senang kau di sini. Aku tak pernah ingin berpisah darimu lagi. Sudah kubilang, aku tidak akan meninggalkanmu. Aku masih ada urusan yang harus diurus. Aku harus berurusan dengan ketiga orang ini. mustahil. Ini tidak mungkin. Aku membunuh Ye Xian dengan tanganku sendiri. Kau siapa? As, Tuan Keisha. Aku membunuh Tuan Keisha. Penguasa sudah lama mengetahui trik murahanmu. Penguasa sudah lama mengetahui trik kecilmu. Dewa perang kau bunuh hari itu. Hanyalah Keisha yang menyamar. Hanya Keisha. Keisha mencoba merebut kekuasaan, mengganggu tatanan aula Dewa Perang, dan mengacaukan negara. Disiksa dan dibunuh olehmu adalah akhir yang pantas untuknya. Sekarang, giliranmu. Di mana prajurit Yang Mulia Dewa Perang, Zhou Dei dan Zhou Tianqi, kabur dari penjara. Mereka bersekongkol dengan Keisha untuk merebut kekuasaan. Apa hukuman mereka? Bunuh. Seseorang masih bisa menebus dosa terhadap surga, tetapi tidak untuk dosa terhadap diri sendiri. Hari ini aku menjatuhkan hukuman mati kepadamu berdua dengan 1000 tebasan. Lin Fei, aku juga akan membantu dalam eksekusi. Laksanakan hukumannya sekarang. As, Yang Mulia Dewa Perang, ampuni nyawaku. Aku dijebak orang lain, dibutakan oleh keserakahan. Beri aku kesempatan lagi. Aku pasti akan mengabdi pada aula Dewa Perang dengan sepenuh hati sampai napas terakhirku. As, Dia tidak butuh pengkhianat sepertimu. Ye Xian, aku akan memberikan seluruh harta kekayaanku. Ampuni aku. Jika aku tahu ini akan terjadi, kenapa aku melakukannya sejak awal? Berani menghina istriku. Ini balasan untukmu. Yushan. Yushan, kumohon. Tolong lepaskan aku. Demi persahabatan kita selama 1 dekade. Jika kau melepaskanku, aku tidak akan pernah kembali ke kota Yun lagi. Di kehidupan masa laluku aku juga mengatakan hal yang sama padamu. Tapi kau tak mengampuniku. Akhirnya, aku membalas dendam terima kasih. Kali ini kau takkan pernah meninggalkanku lagi, kan? Tidak akan pernah. Aku takkan pernah berpisah darimu lagi. Halo. Apa? Aku segera ke sana. Kakek dipukuli. Akan kulihat siapa itu, orang bodoh yang sembrono ini. Siapa yang berani menggertak Tuan Tang? Yushan, ayo pergi. Kakak kau baik-baik saja. Apa yang terjadi? Seleksi keluarga pelindung nasional sudah dekat. Aku berencana untuk membeli pusaka kota Yun, naga Yuprail biru, dan menghadiahkannya kepada 4 keluarga besar. Dengan demikian, mengamankan kesempatan untuk bersaing demi kemajuan
Bahkan jika aku gagal, setidaknya keluarga Tangku bisa mengamati dan belajar. Siapa sangka Sang Tianhao dari keluarga Shan dalam perjalanan pulangku akan merampokku dengan paksa. Dia mencuri naga giok dan melukainya. Apa? Keluarga Xiang? Keluarga Xiang terkutuk itu. Ayo kita selesaikan masalah dengan mereka. Yaxian, tenanglah. Yaxian, kau tidak mengerti. Keluarga Sang Tianhao itu adalah salah satu keluarga bergengsi di Sanjing. Terlebih lagi, kali ini, mereka telah terpilih sebagai kandidat keluarga pelindung nasional. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, gelar keluarga pelindung nasional pasti akan jatuh ke tangan keluarga Shan. Keluarga pelindung nasional adalah entitas kolosal di dunia sekuler. Dibandingkan dengan mereka keluarga Tangku, tak berarti apa-apa seperti semut. Kau adalah dewa perang. Jika kau coba ikut campur dalam urusan duniawi, aku khawatir itu akan menjadi bumerang dan menimbulkan masalah. Jika aku bahkan tak bisa melindungi keluargaku, apa gunanya aku sebagai dewa perang? Aku akan membuatmu membayar untuk ini. Xuanji, Tuan Tang telah dirampok naga gioknya oleh Sang Tianhao dari keluarga Xiang. Sekarang panggil semua cabang dari ketua aula dan temukan untukku. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Para tetua dari Dewa Perang tersebar di seluruh negeri. Menghubungi mereka agak merepotkan. Mungkin butuh sehari. Aku hanya memberimu 1 jam. Hari ini, semuanya adalah turnamen promosi keluarga. Para pesertanya adalah Sang Tianhao dari keluarga Shan, Feng Sengqi dari keluarga Feng, Feng Xing ketua muda keluarga Feng, dan Tan Yushan dari keluarga Tan. Karena keterlambatan dan ketidakhadiran keluarga Tan yang tidak dapat dijelaskan, maka partisipasi mereka dicabut. Tang Yushan dari keluarga Tang telah tiba. Konferensi promosi keluarga pelindung nasional. Tang Yushan dari keluarga Tang. Memberi hormat kepala keluarga pelindung nasional. Kalian boleh berdiri. Bocah tengik. Kau lihat pemimpin kepala keluarga pelindung nasional, dan kau tidak membungkuk. Aku bukan salah satu dari 100 keluargamu. Aku tidak ada hubungannya denganmu. Kenapa aku harus membungkuk? Kau hidup di dunia ini. Jadi kau harus mengikuti aturan. Wah wah. Cukup sombong ya. Siapapun yang tidak tahu akan mengira kau adalah penguasa. Bocah lanjan, kau berani bercanda tentang penguasa. Apa kau mencari mati? Bahkan jika aku memang, beranikah kau menyentuhku? Nah, kau cukup sombong. Berani menyebutkan nama dan keluargamu? Keluarga Tang, Yexian. Jadi, kau Yexian. Bagaimana dengan ini? Beri aku muka. Tujuan kami di sini adalah untuk dipromosikan. Jangan buang waktu berdebat dengan keluarga Xiang. Baiklah. Yexian dari keluarga Tang membungkuk kepada Tuan dari kepala keluarga pelindung nasional. Nah begitu. Tang Yushan, turnamen promosi keluarga hari ini adalah acara tingkat atas yang terjadi sekali dalam 1000 tahun. Keluargamu Tang datang terlambat tanpa alasan. Bukankah seharusnya kau memberi semua orang sebuah penjelasan? Itu karena kami baru saja menerima undangan. Tidak ada cukup waktu. Oi dari kau bilang. Kau menyalahkan kami karena sengaja mengirim undangan terlambat. Jadi apa kita harus mengirim tandu kecil dengan 8 orang untuk mengundangmu? Yushan tidak bermaksud begitu. Hanya menyatakan fakta. Menurutku, itu hanya alasanmu. Kenyataannya, keluargamu Tang semakin sombong, tidak menganggap serius perwakilan 100 klan kami, dan 4 keluarga pelindung nasional. Dengan serius, Tang Yushan. Kesempatan yang susah payah didapat ini, tidak hanya kau tidak menghargainya, tapi kau berani memandang rendah kami. Hanya seekor anjing kampung. Benar-benar mengira kau hebat. Kembali ke provinsi Yonmu. Pertemuan ini tidak menyambutmu. Orang semacam ini untuk kompetisi 5 keluarga besar. Keluarga Tang ini
Sama sekali tidak memenuhi syarat untuk bersaing. Keluar. Kemajuan keluarga bergantung pada kekuatan. Bukan pada kalian semua. Yang menggonggong beberapa kali dan berhasil maju. Kau. Permisi. Aku lupa, kalian bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk maju. Penonton hanya menonton. Jangan menggonggong seperti anjing gila. Kau bocah manis. Apa hakmu bicara? Apa? Membicarakan mereka bukan kamu. Yezian, ini bukan provinsi Yun milikmu. Salah bicara. Bisa membuatmu mati tanpa kuburan. Biar aku mati tanpa kuburan. Mari kita lihat, apakah kau punya kemampuan? Hahaha. Beraninya kau. Kau tahu siapa kami? Berani-beraninya kau bicara omong kosong seperti itu. Siapa kau tidak ada hubungannya denganku? Aku sungguh tak tahu bagaimana keluarga Tang mendapatkan kualifikasi untuk majelis kenaikan tingkat. Sombong sekali. Besar mulut. Benar-benar cari mati. Tang Yushan, percaya atau tidak, salah satu dari kami di sini bisa menghancurkan keluargamu. Yezian, jaga bicaramu. Identitas setiap orang yang hadir sangat tersembunyi, bukan sesuatu yang bisa dibandingkan oleh orang udik sepertimu dengan kami. Seperti Tuan Muda Fen di sampingku. Dia keturunan dari garis keturunan guru nasional, dengan aset ratusan miliar, dan medali emas yang dianugerahkan oleh Kaisar. Menghancurkan keluargamu, hanya butuh beberapa patah kata darinya. Tuan Muda Xiang, Anda adalah keturunan Perdana Menteri. Latar belakangmu bahkan lebih tak terduga dibandingkan denganku. Itu meremehkan. An Yushan, meskipun kau memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi, kau masih sangat muda. Kau perlu belajar menahan diri. Sekarang, minta maaf. Aku yakin semua orang bisa memaafkanmu. Betul. Minta maaf. Diam kalian semua. Membuat kami minta maaf. Kau pikir kau layak dengan status menyedihkan itu? Kau berani menyombongkan diri. Di antara 100 keluarga, kalian semua hanyalah katak dalam tempurung. Dasar sampah. Bajingan sekali. Apa kau tahu omong kosong apa yang kau ucapkan di sini? An Yushan, apakah ini sikap keluarga Tang? Tetua Xiao, orang-orang inilah yang mulai menghina keluarga Tangku. Kurasa Yezian tidak melakukan kesalahan apapun. Bagus. Begitu banyak orang akan memberikan apa saja untuk promosi ini. Dan keluarga Tangmu tidak menghargainya. Kau bahkan berani membuat masalah di acara milenial ini. Kurasa kau tidak ingin hidup lagi. Jika acara milenial ini hanya untukmu, 100 keluarga, untuk menyombongkan diri, maka kupikir gelar keluarga kelima ini harus dicabut. Kalian orang udik tak berada, pergi dari sini. Pergi. Kami tidak menerima keluarga kelas 2 sepertimu. Yushan, kau lihat ini. Inilah yang disebut keluarga bangsawan. Mereka hanyalah sekumpulan orang berpikiran sempit, katak dalam tempurung. Promosi semacam ini, kita tidak membutuhkannya. Ayo pergi. Karena semua orang di sini tidak menyambut keluarga Tang, maka kami akan permisi. Semuanya. Sampai jumpa. Mau pergi? Tidak semudah itu. Xiang Tianhou, apa maumu? Jika kau datang ke sini dan membuat masalah, lalu pergi tanpa cedera, apa jadinya otoritas 100 keluarga? Bukankah kita akan jadi bahan tertawa, Ayo? Jadi apa maumu? Meskipun Tuan Muda Shan dan aku adalah saingan hari ini, namun, aku setuju dengan apa yang dia katakan. Otoritas 100 keluarga tidak bisa dilanggar. Mereka yang melanggarnya harus disingkirkan. Keluarga Dong Cheng Shengku juga setuju dengan Tuan Muda Shan. Keluarga Tang harus diberi pelajaran. Mereka harus membayar harga untuk kesombongan mereka. Keluarga Liu Danau Baratku juga setuju dengan Tuan Muda Shan. Keluarga Tang harus dihukum. Keluarga kecil seperti Tang telah menyebabkan banyak masalah. Menurutku, kita harus mencabut status keluarga Tang di antara 100 keluarga untuk dimusnahkan. Diturunkan menjadi rakyat jelata, tidak akan pernah bangkit lagi. Bagaimana menurut kalian semua? Kami bersedia menghancurkan keluarga Tang bersama-sama. Kau tidak memenuhi syarat untuk melakukan ini. Kami di sini hari ini untuk menghadiri konferensi promosi keluarga. Kami tidak berniat menyinggung siapapun. Kamulah yang telah mempersulit keluarga Tang. Kau juga yang melanggar aturan terlebih dahulu. Kesalahan keluarga Tang hari ini dilihat oleh keempat keluarga kami. Kita semua melihatnya. Tidak peduli bagaimana kau mencoba membenarkannya, itu tidak akan ada bedanya. Jadilah pintar dan serahkan token patriark keluargamu. Berlutut dan terima hukumanmu. Mungkin kau masih bisa menukarnya dengan nyawamu.
Aku punya 4 kata untukmu. Mimpi di siang bolong. Kau masih belum tahu kekuatan dari elit 100 klan kami. Seseorang Menekan keluarga Tang. Shang Tianhao dari keluarga Shang menggunakan darah sebagai tinta untuk menulis sumpah darah ini. Tang Yushan dan Ye Xian dari keluarga Tang telah menunjukkan penghinaan terhadap perwakilan 100 klan Xia Agun dan meremehkan kekuatan naga dari keluarga pelindung nasional. Oleh karena itu, mereka dilucuti dari posisi mereka di antara 100 klan dan diturunkan menjadi rakyat jelata. Selamanya ditindas ditandatangani. Wah, Tuan Muda Shem begitu mendominasi. Keluarga Fengku tentu saja tidak bisa ketinggalan. Feng Shanqi dari keluarga Feng menandatangani sumpah darah ini dan bersumpah untuk bergabung dengan keluarga Shang dalam menekan keluarga Tang selamanya. Semua 100 klan dari provinsi. Sejak zaman dahulu, kita berbagi kejayaan dan kehancuran satu sama lain. Hari ini, keluarga Tang berbicara dengan tidak hormat, memandang rendah kita. Kita tentu harus bergabung untuk menekan mereka dan memastikan keluarga Tang tidak akan pernah bangkit lagi. Tuan Muda Shang benar. Hitung aku juga dalam sumpah darah ini. Keluarga Tang sombong dan telah menghina 100 klan. Hitung aku juga. Hari ini, apakah kau akan melawan keluarga Great Xia dan 100 klan? Yushan. Konferensi promosi keluarga hari ini. Mungkin jebakan yang dipasang oleh Shang Tianhao. Tidak heran undangan kami datang begitu terlambat. Mereka sengaja mempersulit kami. Jangan khawatir, kita akan membalas kekuatan dengan kekuatan dan air dengan tanah. Apapun trik yang mereka mainkan, selama aku di sini, mereka tidak bisa menggoyahkan keluarga Tang sedikit pun. Tang Yushan ditindas oleh sumpah darat yang ditandatangani bersama oleh 100 klan. Keluarga Tang Lu mungkin bakal lenyap dari jajaran elit Xia Agung. Ini semua salah lu sendiri. Lenyap. Kau tidak punya kuasa untuk melakukan itu. Sok banget sih. Gue rasa lu gak ngerti deh. Arti penting sumpah darah ini. Orang ini mungkin cuma kacungnya keluarga Tang. Dia nggak tahu krisis apa yang lagi dihadapi keluarga Tang sekarang. Benarkah begitu? Tapi aku rasa aku bisa dengan mudah menyelesaikan masalah kecil ini. Kau. Meskipun kita nggak bisa nyamain keluarga besar pelindung nasional, sejengkal pun nggak. Tapi kita bisa mewakili gedung ini. 100 keluarga top tiap provinsi. Dengan kata lain, keluarga Tang Lu ngelawan kita semua. Keluarga-keluarga top. Gue takutnya lu bahkan nggak ngerti ini ya. Begitukah? Tapi tak peduli berapa banyak semut yang ada, mereka tidak bisa membunuh naga yang terbang di langit. Seekor naga, segudang sampah, tetaplah sampah. Lu apa yang lu bilang barusan? Percaya atau nggak gue bakal bunuh lu sekarang juga, Tuan Muda Feng. Ngapain ngurusin orang rendahan kayak gini? Berdebat sama dia. Yang perlu kita lakuin sekarang adalah biarin mereka nonton kehancuran keluarga Tang dan ngerasain keputusasaan. Ingat, dari saat kita tanda tangan sumpah darah, saat itu juga semua hubungan kita, pengaruh, dan latar belakang, kita bakal pakai semuanya buat mulai ngehancurin keluarga Tang Lu. Sayang sekali, semua yang kau sebut, hubungan dan latar belakang digabungkan, tidak bisa menggoyahkan keluarga Tang sedikit pun. Terus kita lihat aja, dalam 3 hari, keluarga Tang bakal hancur. Dua orang tua, kalian terus mengatakan konferensi promosi keluarga ini adalah acara milenial, tetapi telah diganggu oleh mereka yang punya motif tersembunyi, membuatnya tampak seperti permainan anak-anak. Apakah kalian akan melakukan sesuatu tentang itu? Kau pelayan keluarga Tang. Berani bicara seperti ini padaku. Apa kau mencari mati? Sekarang menyinggung perwakilan 100 keluarga teratas Daxia. Itu salah keluarga Tangmu sendiri. Kenapa kita harus peduli? Bukankah kau baru saja menyumbangkan diri tentang betapa mampunya dirimu? Sungguh situasi yang dibuat sendiri. Bagus. Kalau begitu, maka aku Ye Xian akan memberi kalian pelajaran hari ini. Jangan malu-maluin. Cuma kau bahkan tidak dekat. Coba aja kalau berani. Gue bakal bikin lu ngerti apa itu keputusasaan. Keluarga Tang sekarang lagi jadi bara api. Siapa di Daxia yang berani dukung lu? Itu sih cari mati namanya. Nyerah aja deh. Gak ada yang bisa nolongin lu. Kalian terlalu percaya diri. Kalian yang disebut perwakilan dari 100 keluarga teratas. Kalian mungkin terlihat mengesankan di permukaan, tapi sebenarnya kalian seperti macan kertas. Untuk menangani kalian,
Aku punya 10.000 cara. Bukan 3 hari. 3 menit. Aku akan membuat semua orang di sini bangkrut. Tak ada yang selamat. Gue nggak salah denger kan? Dia beneran bilang kalau dia bakal bikin semua orang di sini bangkrut total. Bocah ini pasti udah gila. Bangkrutin semua orang dalam 3 menit. Jangan ngimpi. Gue rasa ini bukan rencana. Tapi lalu Kon, jangan buang-buang waktu sama orang ini. Telepon rumah sakit jiwa dan bawa orang gila ini pergi. Hai. Bahkan jika keluarga pelindung nasional kita bergabung, tetap butuh waktu untuk membangkrutkan begitu banyak keluarga. Dengan satu kata, itu butuh usaha. Kau. Hai. Angin-angin kosong belaka. Tak heran. Keluarga Tang dari kelas 2. Selama sahabat terakhir. Nekat sekali. Hari ini harus dilenyapkan. Jangan khawatir. 3 menit hampir habis. Kita lihat saja nanti. Gue bilang semuanya. Jangan buang-buang waktu lagi sama orang gila ini. Bunuh aja dia. Dia bisa jadi tumbal yang bagus buat sumpah darah 100 klan gue. Ide bagus. Tumpas keluarga Tang. Mulai dari orang ini. Siapa yang berani? Sekarang lu mau belain dia. Terlambat. Keluarga Tang lu nggak bisa lindungin lu. 3 menit sudah habis. Mungkinkah bocah ini benar-benar bisa melakukannya? Mustahil. Tak pernah ku dengar. Setauku, orang-orang di Daxia dengan kekuatan semacam itu bisa dihitung jari. Apa yang lu omongin? Keluarga Xiang sekarang terisolasi dan diambang kebangkrutan. Apa yang terjadi sama mereka? Apa? Lu bilang klien terbesar. Keluarga Feng kita mau mutusin hubungan sama kita dan gak mau kerja sama lagi? Mungkinkah ini kekuatan sejati Dewa Perang? Hanya puncak gunung es. Jangan-jangan dia beneran ngelakuinnya. Mustahil. Bagaimana kau melakukannya? Dengan sepatah kata, kau melumpuhkan semua perwakilan klan. Siapa kau? Siapa aku tidak penting. Yang penting aku punya kuasa. Kalau begitu bolehkah aku bertanya? Apa tujuanmu datang ke konferensi promosi keluarga kami hari ini? Aku datang ke sini hari ini untuk melihat konferensi promosi keluarga yang adil dan terbuka. Tapi aku tak menyangka akan disambut oleh sekawanan anjing, menggonggong tanpa henti, dan menggigitku. Lu, Kalau begitu, Patriark Xiao, bisakah konferensi promosi keluarga ini resmi dimulai? Tentu saja. Mari kita mulai. Tapi Tuan Ye, jika Anda juga mewakili keluarga Tang, konferensi promosi keluarga ini, mungkin tidak. Apakah perlu dibandingkan lebih lanjut lagi pula orang-orang ini? Delve di bawah Anda. Aku bilang, yang kuinginkan adalah keadilan. Aku tidak mewakili keluarga Tang. Kalian ikuti saja aturan kalian. Kita bisa menerima hasilnya menang atau kalah. Bagus. Kalau begitu apapun hasilnya, mohon Tuan Ye, jangan salahkan kami. Konferensi promosi keluarga telah resmi dimulai. Mohon sambut Sang Tianhao dari keluarga Shan, Feng Sengqi dari keluarga Feng, Tang Wisan dari keluarga Tang, yang berdiri di tempat acara. Kriteria promosi untuk keluarga pelindung nasional. Yang pertama dan terpenting adalah perbandingan aset. Kami sudah diam-diam menyelidiki secara menyeluruh. Sekarang kami secara resmi mengumumkan keluarga Sham saat ini memiliki aset 500 miliar. Bisnis mereka tersebar di seluruh provinsi Daxia. Keluarga Feng saat ini memiliki aset 300 miliar. Sedikit kurang sedikit lebih rendah, keluarga Tang hanya memiliki 100 miliar. Nona Tang, kayaknya lu sama kita masih ada sedikit jarak ya. Kompetisi ini, kayaknya Tuan Muda Xiang pasti menang. Selamat ya. Jika tidak ada keberatan lain, maka saya umumkan perbandingan aset keluarga Sham. Tunggu sebentar. Tuan Ye, bukankah lu yang barusan bilang
Pengen kompetisi yang adil dan jujur? Orang besar kayak lu nggak bakal ingkar janji kan? Telinga mana yang kau gunakan untuk mendengar? Aku bilang aku akan mengingkari kata-kataku. Ya Tuan Ye, ini tidak sesuai dengan aturan. Semua 100 klan di bawah langit sedang menonton. Aku hanya ingin bilang, investigasi kalian The film was agak kurang translated teliti. and narrated by Keluarga the 100 klan media. ini setia merisik daun atau wilayah rumput. Tak luput dari pengawasan keluarga pelindung nasional. Untuk masalah sekecil ini, kami tidak mungkin tidak bisa menyelidiki dengan jelas. Peringkat ini benar adanya. Tuan Ye bebas menyelidiki. Tapi sejauh yang aku tahu, aset keluarga Tang saat ini setidaknya triliun. Dengan skala dan kekuatan keluarga Tan saat ini, punya aset 100 miliar. Udah lumayan banget. Dian, apakah ini giliranmu bicara? Aku sudah bersama keluarga Tan begitu lama. Aku yang paling tahu. Gue cuma ngelakuin ini demi reputasi Tuan Ye. Kalau nggak, suruh Nona Tang bawa bukti aset triliun dolarnya. Keluarga Tang memang memilikinya. Kapan aku punya aset triliunan? Ada di dalam tasmu. Buka dan lihat. Bobot kartu hitam ini. Saya yakin semua yang hadir harus tahu kan? Ini adalah kartu hitam tertinggi. Bagaimana mungkin keluarga Tan memiliki kartu hitam tertinggi? Konon hanya mereka yang kekayaan bersihnya triliunan. Yang memilikinya, kartu hitam tertinggi ini. Sumber daya keuangan keluarga Tan sekarang seharusnya di atas kalian semua. Acara sebesar penerbitan kartu hitam ini, masa kita nggak dengar apa-apa? Karena kalian tidak memenuhi syarat. Keluarga Xiao saya adalah kepala dari 4 keluarga besar. Kami punya koneksi dengan bank tertinggi. Aku belum pernah dengar ada kartu hitam tertinggi yang dikeluarkan untuk keluarga Tan. Tuan Ye, kartu hitam tertinggi ini mungkin milik Anda kan? Jika begitu, maka kekayaan bersih Nona Tang yang triliunan dolar tidak dihitung. Seperti yang diduga keluarga pelindung nasional. Tidak mudah dibodohi. Gagal maju sih nggak serem. Tapi kalau masalah ini sampai mokor, bakal jadi aib seumur hidup. Jadi bahan tertawaan seluruh dunia. Kau tak ingin keluarga Tang menjadi bahan tertawaan selamanya kah? Begini saja, jangan bilang kalau kami mengagetkan keluarga Tang tanpa alasan. Kebetulan di antara pengamat hari ini, ada seorang manajer dari bank tertinggi. Bagaimana kalau kita minta dia memverifikasinya? Tuan Ye, bagaimana menurut Anda? Bagus. Ya, Ya, Nah, apakah kartu ini milik Ye? Atau Tang? kami telah menerima kabar dari markas besar. Kartu ini memang diterbitkan untuk keluarga Tan 3 hari yang lalu. Wah, Kartu hitam tertinggi. Xiao Wu. Kompetisi ini seharusnya dimenangkan oleh keluarga Tang kan? Bisakah keluarga Tang sekarang dipromosikan menjadi keluarga pelindung nasional kelima? Kekuatan finansial Nona Tang memang luar biasa. Dan dia memenangkan kompetisi ini. Tapi untuk dipromosikan menjadi keluarga pelindung nasional, hanya kaya saja tidak cukup. Apa maksud kepala keluarga Xiao? Tuan Ye, Anda mungkin tidak tahu ini. tapi sumber daya keuangan hanyalah salah satu kriteria. Yang lebih penting adalah warisan dan kontribusi. Ambil keluarga Xiao saya sebagai contoh. Kami adalah keturunan jenderal besar yang mengabdi di sisi kaisar pendiri Daxia. Warisan 1000 tahun. Dan kontribusi yang tak tergantikan untuk Daxia. Begitulah cara kami mendapatkan. Barulah aku duduk posisi kepala keluarga pelindung nasional. Keluarga tanpa warisan, tak peduli seberapa kaya. Setidaknya, hanyalah orang kaya baru. Mereka sama sekali tak pantas menyandang gelar keluarga bangsawan. Jadi, warisan dan fondasi juga merupakan kriteria untuk promosi. Kan tanda tanya. Tentu saja. Dan, mereka yang paling penting, jauh lebih penting daripada kekayaan. Izinkan saya memperkenalkan diri secara resmi. Saya Shang Tianhao dari keluarga Zhang dari Shangjin, keturunan generasi ke-38, dari mantan Perdana Menteri. Ya, warisan Tuan Muda Zhang tak tertandingi bahkan oleh keluarga Feng dari garis keturunan guru nasional. Barulah aku duduk. Tapi hanya dalam 100 tahun terakhir, keadaannya berangsur membaik. Keluarga kelas 2 ingin mengambil posisi keluarga kelima. Kurasa kau belum memenuhi syarat. Aku benar-benar minta maaf. Tuan Ye, sepertinya kau telah bekerja sia-sia. Aturan ini
Bukan sesuatu yang baru saja kau buatkan? Tuan Ye, ini aturan untuk promosi keluarga. The film was Wajar jika Anda translated tidak tahu. and narrated by M Kami Media. tidak berniat menargetkan Anda. Tuan Ye, kami tahu metode dan kemampuanmu. Tapi bahkan jika kau sangat kuat, kau tak bisa mengubah fakta bahwa warisan keluarga Tang lemah. Warisan keluarga Tang lemah. Itu hanya karena ketidaktahuanmu. Dalam 3 menit, bawakan aku dekret kekaisaran. Xian, aku sudah cukup memberimu muka hari ini. Jangan keterlaluan. 3 menit. Dan bawa titah kaisar. Apa kau tahu? Kata-katamu telah menghina kaisar. Kami bisa mengeksekusimu di tempat. Coba sentuh aku. Baiklah. Seseorang. Tanggap Xian. Utusan kaisar telah tiba. Utusan khusus. Kenapa kau di sini? Utusan khusus kaisar. Hari ini adalah keluarga pelindung nasional. Upacara kenaikan pangkat. Saya harus mewakili kaisar dan mengamati. Gad. Sial tidak punya niat seperti itu. Saya di sini hari ini atas nama kaisar untuk mengumumkan 3 titah kaisar. 3 dekret kekaisaran. Ini tidak mungkin. Utusan khusus. Selama pemberontakan 8 pangeran, kaisar hanya mengeluarkan 2 dekret kekaisaran agar panglima perang memadamkan pemberontakan. Kau bilang kaisar mengeluarkan 3 dekret. Apa kau bercanda denganku? Apa kau menanyaiku? Aku tak berani. Hanya saja apa yang kau katakan agak mengkhawatirkan. Aku tak percaya. Apakah kau mengenali pedang ini? Bukankah ini harta nasional Xia Agung? Pedang Zuanyuan. Kaisar manusia. Ini memang pedang Suanyuan. Itu telah disegel. Itulah sebabnya keluarga Tang telah menjaganya. Untuk mencegahnya jatuh ke tangan yang salah, keluarga Tang telah tetap rendah hati selama bertahun-tahun ini dan bertindak bijaksana. Sekarang, keluarga Tang telah membuka segel pedang Suanyuan. Harta nasional telah muncul kembali dan telah dikembalikan ke keluarga kekaisaran Xia Agung. Jasa mereka tak terukur. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin keluarga Tang memiliki koneksi seperti itu? Tuan muda yang menurutmu apa? Pedang Suanyuan ini palsu. Atas perintah kaisar, Tang Yuxian dari keluarga Tang maju ke depan dan dengarkan titah. Keluarga Tang telah berjasa dalam menjaga pedang Suanyuan. Hari ini, keluarga Tang pelindung pedang selama 1000 tahun. Identitas klan sekarang dapat diungkapkan. Saya bertanya kepada kalian semua, warisan dan fondasi ini, dan apa yang disebut kontribusi. Apakah keluarga Tang benar-benar layak? Tentu saja mereka layak. Keluarga Tang telah menjaga artefak suci negara selama hampir 1000 tahun. Warisan jasa ini. Bahkan kami malu untuk membandingkan diri kami dengan. Kalau begitu, baik itu aset dan kekayaan, atau warisan dan fondasi, keluarga Tang melampaui 2 keluarga lainnya. Maka posisi keluarga besar kelima ini harus diamankan oleh keluarga Tang kan? Tentu. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Tang akan menjadi bagian dari Daxia. Keluarga pelindung nasional kelima. Setara dengan kami. Bersama-sama memerintah 100 klan di bawah langit. Nona Tang, jalan di depan panjang dan sulit. Di masa depan, kau harus berhati-hati dalam tindakanmu. Jangan sampai aku memergokimu membuat kesalahan. Utusan khusus. Karena itu, sudah diselesaikan. Upacara kenaikan hari ini berakhir di sini. Kami akan pergi. Siapa yang bilang kau boleh pergi? Titah kaisar ada 3 bagian. Aku baru mengumumkan 1. Sekarang aku akan mengumumkan yang kedua. Utusan khusus. Apakah ada hal lain? Xiao Wu dari keluarga Xiao salah satu dari 4 keluarga pelindung nasional besar. Meng Daming dari keluarga Meng. Dan Zhang Tianhao dari keluarga Xiang. Salah satu dari 100 klan Shangjing. Maju ke depan dan dengarkan titah. 4 keluarga pelindung nasional besar telah lalai dalam mengelola 100 klan. Bertindak dengan arogan. Membentuk kelompok untuk keuntungan pribadi. Dan menjerumuskan keluarga pelindung nasional dalam kekacauan. Hari ini posisi mereka dicabut. Rumah mereka akan disita, keluarga mereka dibasmi. Dan mereka akan diusir dari Daxia. Utusan khusus. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Pasti ada seseorang yang menjebak kami. Mohon Yang Mulia menyelidiki. Memfitnah. Kau menekan klan lain hanya untuk melindungi anak baptismu. Apa kau benar-benar berpikir tidak ada yang tahu tentang ini? Kau bicara omong kosong. Utusan khusus.
Jangan dengarkan kebohongannya. Yezian, kau pikir kau siapa? Kau pasti ingin mati. Kurang ajar. Berdiri di hadapanmu adalah orang yang telah memukul mundur musuh sejauh 1000 li, melindungi negara, dan berdiri di atas 10.000 orang yang mulia Dewa Perang. Dewa Perang, Apel. Dia Dewa Perang. perbuatan kotor kalian sudah diketahui semua orang. Bajingan kalian bertindak begitu arogan, menindas pria dan wanita, bahkan berani melukai kepala keluarga Tang, dan mencuri naga giok Lord Archer. Apakah kalian keluarga bangsawan atau bandit? Dia sebenarnya Dewa Perang. Sekarang setelah kau tahu, keluar dan tunggu hukumanmu. Dewa Perang, terima kasih telah mengungkap para penjahat ini untuk Kaisar. Ini tugasku. Kalau begitu aku akan mengumumkan yang ketiga, atas titah Kaisar. Nona Tang, saya ucapkan selamat sebelumnya, atas perintah. Hari ini, dianugerahkan kepada Yang Mulia Dewa Perang Yexian, Tang Yuxian dari keluarga Tang. Keduanya akan menikah, terikat dalam pernikahan selamanya. Semoga kalian memiliki pernikahan yang harmonis selama 100 tahun. Dan Tang Yuxian diangkat menjadi kepala keluarga bangsawan, menggantikan 4 keluarga besar, untuk mengatur 100 klan di bawah langit. Bagaimana dengan hadiah besar ini? Apa kau menyukainya? Aku sudah mempersiapkan ini sejak lama. Menikahlah denganku. Mengapa ada begitu banyak orang? Oh, siapa yang peduli? Kaulah penguasanya. Penampilan fisik. Jika kau tidak setuju, itu berarti menentang dekret. Aku setuju.